Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Perusak persaudaraan hasad, menipu, saling memarahi, saling baku bombe, saling memusuhi, ya, bermuamalah yang tidak benar. Dan ini materi kita hari ini. La yazlimuhu, jangan dia menzalimi saudaranya. Ini materi kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah masukkan ilmu, keyakinan pada kita. Jangan sampai ada kezaliman kita kepada saudara kita, apalagi tidak selesai urusannya di dunia. Ini materi kita. La yazlimuhu. Jadi setelah la tahasad, la tanajasu, la tabaghadu, wa la tadabaru, ya, masuk dengan la baik ba'dukum ila ba'd. La yazlimu. Ini yang keenam. Jangan menzaliminya. Jangan menzaliminya. Apa itu zalim? Sebab itu ulama sudah terbiasa membahas sesuatu selalu mulai dengan takrifnya, mengenal dulu apa itu sesuatu. Kita kadang-kadang sibuk membicarakan sesuatu, tapi kita tidak tahu sesuatu itu apa. Seperti orang buta bicara tentang gajah, ya, dia pegang pahanya, maka dia mengatakan gajah itu panjang dan lebar karena pahanya yang dipegang. Kalau dia pegang perutnya, tidak, besar sekali karena orang buta. Kalau dia pegang lagi yang lain-lainnya, pasti beda. Nah, sekarang kita satukan pada hakikat. Ini satu. Kalau orang bicara tentang zalim, tidak keluar dari pembahasan ini. Zalim adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi segala sesuatu itu ada tempatnya. Allah ciptakan kita, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada semua fungsinya. Kapan menempatkan sesuatu itu bukan tempatnya, zalim. Baik zalim pada diri kita, zalim pada orang lain, dan zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Beli sepatu mahal, bagaimanapun mahalnya sepatu, ya tempatnya di kaki. Jangan sayang-sayang sepatunya mahal, sandalnya mahal, lalu disimpang di leher. Kezaliman. Itu Pak ya, kira-kira begitu. Jadi Allah berikan kita nikmat, tempatkan nikmat itu sesuai dengan maunya Allah. Semua pada posisinya. Zalim melampaui batas syariat, melampaui batas dalam hal ini syariat. Sholat subuh 2 rakaat, kapan 3 rakaat, itu zalim. Karena dia sudah merubah yang Allah sudah tentukan 2. Meskipun akalnya mengatakan 3 itu bagus, 4 itu bagus karena banyak, enggak. Yang bagus itu adalah bagus menurut Allah. Siapa merubah syariat, dia melampaui itu bisa juga mengurangi. Sudah ditentukan batasannya. Ya, seperti misalnya kalau haji tempatnya di Mekah, tidak boleh orang bikin tempat di dunia ini, orang bikin
Ka'bah misalnya bahkan jauh lebih indah, jauh lebih besar, ya tidak boleh karena zalim, karena tidak Allah turunkan kekuasaan tentang itu. Zalim. Maaf ya, kalau ada suami mau jadi istri atau istri menjadi suami, itu zalim karena melampaui fungsinya. Kalau ada bapak-bapak mau pakai kudung, itu zalim. Kalau ada ibu-ibu suka lepas kudungnya, itu zalim. Karena sejatinya wanita itu beda dengan laki-laki. Maaf ibu ya, ibu-ibu yang datang yang saya cintai karena Allah, yang saya muliakan karena Allah, Bu. Semua kita bertemu di pintu surga karena ucapan saya ini, ibu. Jangan lagi menunjukkan kezaliman. Sehelai rambut yang ibu miliki itu adalah nikmat karunia Allah. Kulit tak itu adalah karunia Allah. Jangan sampai orang lain menikmati yang tidak layak. Suami tak punya hak itu. Jangan zalim. Jangan zalim. Zalim, bapak masih tidur waktu subuh, itu zalim karena melampaui batas tidurnya. Tidur ada waktunya bangun, ada waktunya istirahat, termasuk begadang sampai jam 2 malam, jam 3 malam. Tidak mau tidur, tidak boleh, karena ada haknya mata untuk ditempatkan waktunya tidur. Pasti ada yang terganggu kalau itu. Lanjut, yang ketiga ini menyimpang dari tujuan. Kita punya harta, kapan dibelanjakan sesuatu yang haram, itu zalim. Kapan disimpan terlalu lama, tidak menghasilkan apa-apa kecuali disimpan, itu juga bisa zalim. Karena emas itu, Pak, uangnya orang Arab, itu disebut dinar bundar, karena memang filosofinya supaya dia berputar. Dan sejatinya harta kaum muslimin itu berputar di tengah kaum muslimin. Apa artinya? Jangan nikmati sendiri, tapi biarkanlah orang lain juga menikmati, berproses. Semua yang menyimpang dari tujuan itu zalim, Pak. Menyimpan dari tujuan hidup, zalim namanya. Ini yang kelima. Ini yang banyak fokusnya, kita banyak zalim tanpa kita sadari, mengambil hak orang lain secara tidak sah. Ini yang banyak nanti hak urusan kita dengan orang lain nanti di akhirat, Pak. Ini yang nomor 4 ini. Sengaja nomor 4 karena fokusnya di sini banyak. Sebagaimana pembahasan hadis tadi itu, wala yazlimu itu, dia mengambil hak orang lain, itu tidak sah, tidak sesuai dengan syariat, itu tidak sah. Contoh, nanti banyak kita kurangi timbangan, berarti ada haknya orang. Timbangannya 5 kilo, berarti 5 kilo dia bayar. Tapi tidak 5 kilo, berarti ada hak orang lain, mungkin setengah kilo, itu kita ambil. Zalim namanya. Ada hartanya saudara kita 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, 1.000 rupiah, 5.000 rupiah, sama kita. Zalim. Zalim. Kehormatannya orang lain kita cecerkan, kita beberkan, maka dia punya itu. Karena itu sesuatu yang dia sayangi. Tidak ada orang yang mau aibnya dibeberkan, tapi kita beberkan, berarti haknya orang kita ambil, kita rampas. Bapak yang pegawai masuk jam 7, berarti kita jual waktu kita jual tenaga kita dari jam 7 misalnya sampai jam 3. Haknya orang dari jam 7 sampai jam 3. Kapan kita pakai untuk pribadi kita, tidak sesuai dengan yang punya hak di hari
kiamat dihitung, diminus kita punya amalan